Saudara, pernahkah Anda berpikir bahwa Allah memilih orang-orang seperti Anda dan saya? Dia memilih orang-orang yang akan memberikan semua yang mereka miliki baginya dan bersedia untuk melakukan perintahnya. Hari ini kita akan berbincang tentang seorang pria yang belajar secara langsung mengenai bagaimana Allah menggunakan orang-orang biasa dengan cara yang perkasa. Saya, Oti Priambodo, akan bersama Anda dalam acara Sang Pemenang. Dan telah bersama saya kali ini yaitu Pendeta S. Lomanik yang akan menemani saya untuk sebuah perbincangan menjadi seorang pengikut Allah yang sejati. Bagaimana kabar Pak Pendeta Manik? Baik, Kabar sehat. baik. Puji Ya. Tuhan, Pak Oti. Ya, kali ini kita akan membicarakan mengenai sesuatu yang berkaitan dengan mengikut Allah, yaitu pengikut Allah yang sejati. Ya, Nah, ini kira-kira tokohnya siapa kalau kita berbicara tentang ini, Pak Pendeta Manik? iya Pak Oti. Memang ada banyak tokoh dalam kitab suci ya, Mm-mm. yang melayani mereka. Kita belajar tentang bagaimana mereka dikatakan sebagai pribadi yang perlu kita teladani. Ya, saya pikir memang ada banyak ya tokoh-tokoh Banyak, yang iya. perlu kita teladani berkaitan dengan orang Kristen yang sejati, ya, mengikut Allah yang sejati, ya. Iya. Namun saya tertarik dengan ini, sosok Petrus. Sosok Petrus ya. Iya, Wah, kalau Ini saya dia. ingat sosok Petrus itu sosok yang keras ya. unik Iya. ya, unik dia ya. Marilah kita dengarkan apa yang terjadi pada hari itu menurut Injil Matius, Pak. Ya, Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Mm-mm. Pak Oti bisa membaca, Pak? Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22 ya. Ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu, serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, itu dia. Ya. Tokoh Petrus ya. Nah. Simon yang disebut Petrus. Ya, saya lihat di sini bahwa Yesus memilih pria yang biasa-biasa saja begitu Pak Manik ya. Sepertinya para nelayan dikatakan sebagai sahabat-sahabat dan muridnya. Ya. Nah, mengapa di sini Yesus kok memilih orang yang biasa-biasa Biasa saja? Padahal gitu dia ya. hanya seorang nelayan begitu Iya. ya. Dia bisa memilih siapa saja. Oh, begitu. Jadi tidak harus orang kaya, orang miskin, Yang punya terserah kekuasaan seperti itu. gitu. Iya, siapa saja. Seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun uang, pendidikan, ya, tidak harus itu ya. Ya. Tetapi sebaliknya Yesus memilih orang-orang biasa yang memiliki pekerjaan-pekerjaan biasa Ya. seperti Petrus itu ya, Ya. tanpa kebijaksanaan khusus atau kekuasaan atau pengaruh khusus dan kebesaran. Ya. Dia menetapkan mereka untuk apa? Bersamanya selama 3 tahun yang sungguh sangat luar biasa. Nah, mereka melihat secara langsung dampak yang menakjubkan dari pelayanan Yesus saat menyembuhkan orang-orang sakit, Ya. saat memberi Melakukan mukjizat, memberi makan mukjizat, seperti itu ya. memberi makan, Membangkitkan kemudian orang mati juga. nah ini dia membangkitkan Ya. orang-orang mati, itu yang paling spektakuler ya. Ya. Nah, yang paling penting ialah bahwa Yesus memberitakan kabar baik bahwa Allah menawarkan pengampunan dosa melalui iman di dalam Dia, Mesias. Ya. Tapi para pemimpin agama menolak Yesus. Yesus dituduh dengan tuduhan palsu, dijatuhi hukuman mati di salib. Nah, pada saat itu bahkan murid-murid tidak mengerti bahwa Allah sedang menggenapi nubuat dan bahwa Yesus adalah
penebus yang akan membayar dosa dunia melalui kurban tebusannya di salib. Ya. Nah, ketika dia bangkit dari kubur, mereka penuh dengan keheranan, bingung. Tetapi juga luar biasa terhibur, Pak. Ya. Setelah kebangkitan, kita bertemu lagi dengan Petrus dan 6 murid lainnya di Laut Galilea. Nah, ini dia ya. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Murid-murid telah bekerja sepanjang malam, kemudian duduk di perahu dengan jalan yang kosong. Ya, mereka kecewa dan lelah, lapar. Tapi juga cukup untuk menerima kekalahan dengan rendah hati. Ketika mereka diberitahu untuk melemparkan jala di sisi lain dari perahu, mereka siap dan taat. Ya, Itu saya lihat ceritanya. di sini juga bahwa ketika mereka melakukan apa yang Yesus katakan, para murid ini yang dikatakan orang-orang biasa saja seperti itu ya. Kemudian mereka melakukannya dalam waktu yang sangat singkat, maka ada sesuatu yang luar biasa. Yang spektakuler. Iya, dan jala yang mereka tebarkan pada saat itu menjadi penuh dengan ya. ikan. Menakjubkan itu, Pak ya. Nah ya, ini sebuah peristiwa yang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak harus sempurna untuk melakukan pekerjaan Allah. Perlu digarisbawahi ini, Pak Oti ya. Dia memakai orang-orang biasa. Yesus tidak memilih orang-orang yang terkaya, terpandai, yang paling religius agama ya. Orang-orang yang menyenangkan atau orang-orang yang berbakat untuk menjadi murid-muridnya. Nah, jangan terfokus ke sana, Pak Oti ya. Nah, dia memilih orang-orang biasa seperti Pak Oti dan saya. Saya kira Pak Oti bukan raja ya. Orang biasa kan? Seperti kita semua ya. Seperti saya, kita semua. Orang-orang pada umumnya lah boleh. Orang-orang pada umumnya. Seperti juga pendengar saat ini yang mungkin ada banyak ingin melayani Tuhan gitu ya. Wah, saya bukan orang berpendidikan. Nah, tidak itu fokus Tuhan Yesus. Nah, satu pelajaran mengenai ketaatan. Tentang ketaatan berarti yang ditekankan di sini ya. Iya. Ketika Allah memanggil kita untuk bekerja untuknya, kita tidak perlu menolaknya karena kita mungkin berpikir bahwa kita hanya memiliki sedikit atau tidak ada yang dapat kita tawarkan. Seperti Petrus, apa yang mau ditawarkan itu? Iya kan? Allah mengambil apa yang kita sebagai orang-orang biasa tawarkan dan menggunakan untuk kebesaran dalam kerajaannya, bukan kerajaan kita. Nah, kisah Petrus ini adalah contoh yang sangat baik tentang kebenaran. Ketika ia memilih untuk tadi meninggalkan segala sesuatu ya, meninggalkan ayahnya juga ya. Dan mengikut Yesus, Allah memakai dia untuk melakukan beberapa hal yang luar biasa karena ia bersedia untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan kepadanya untuk ia lakukan. Itu yang penting. Pak Pendeta Manik. Ya, Pak Ti. Petrus sebagai murid Yesus adalah seorang yang keras. Untuk belajar menjadi murid Yesus juga memerlukan usaha yang keras juga ya tentunya ya. Benar. Nah, lantas bagaimana Yesus menolong Petrus untuk mengatasi kegagalan besar dalam hidupnya? Kita ingat ketika Petrus melakukan penyangkalan seperti itu ya. Iya. Yesus hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa ya. Itu prinsipnya. Petrus seorang nelayan yang terpilih untuk menjadi salah satu dari murid-muridnya juga perlu belajar tentang apa artinya ketaatan kepada Allah. Ya, mungkin diri kita juga banyak seperti Petrus ya. Ya, sangat banyak ya. Banyak cerita yang menunjukkan naik turunnya kehidupan Petrus sebagai murid. Ya, demikian juga kita Pak Oti ya. Ada naik turun kan selama dalam proses. Nah, namun saya ingin kembali ke tempat peristiwa di mana Yesus dan para murid itu menikmati sarapan bersama-sama ya di tepi pantai. Ini sering kita baca ya. Nah, setelah Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada setiap murid sepotong ikan, ia duduk dekat api dan menikmati persekutuan bersama sahabat-sahabatnya. Nah, ketika mereka selesai sarapan, Yesus 3 kali mengajukan kepada Petrus pertanyaan yang sangat sulit. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang
Allah miliki, kata mengasihi di sini Pak Oti agapao. Ya. Nah, seperti itu. Petrus mengerti kedalaman pertanyaan itu karena untuk dua pertanyaan seperti pertama ia menjawab dengan kerendahan hati. Aku mengasihi engkau seperti seorang sahabat. Mengasihi di sini kata filia ya. Ya. Nah, sahabat. Tetapi kemudian ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Petrus mengakui dengan sedih bahwa dia tidak mampu memiliki kasih yang diperlukan dari seorang pengikut Kristus yang sejati. Ya, saya lihat di sini bahwa Petrus tidak bisa menyangkali bagaimana dengan peristiwa yang terjadi pada malam penangkapan. Penangkapan itu ketika ya. Yesus diadili ya. Iya. Nah, itu merupakan peristiwa yang membawa keputusasaan ya. Yang begitu mendalam bagi Petrus. Setelah Yesus ditangkap dan ketika sidang pertama yang dihadapinya hampir berakhir. Petrus sedang menghangatkan tubuh dekat api. Dan Petrus untuk ketiga kalinya pada malam itu menyangkal Yesus. Saat itu juga pada saat ayam berkokok di kejauhan, tiba-tiba ia merasa beban berat yang menghancurkannya karena kekecewaan yang begitu pahit. Ia menangis, ya kan? Sekarang di tepi pantai, Yesus menatap mata Petrus dan bertanya untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, dengan rendah hati Petrus menjawab, ya, untuk ketiga kalinya. Dengan jala yang penuh yang merupakan hasil ketaatan kepada perkataan Yesus, Petrus benar-benar mendengar dan mengerti untuk pertama kalinya dalam hidupnya panggilan sederhana dari gurunya, ikutlah aku. Nah, Pak Pendeta Manik, apa yang dapat kita pelajari dari sosok Petrus ini? Ya. Nah, seorang pengikut Allah yang sejati adalah orang yang dengan rendah hati, Pak. Rendah hati. Ya, dan rela. Ini rela ya, bukan terpaksa ya. Rela menaati Yesus Kristus. Itu sebagai seorang pengikut ya. Rela, rendah hati. Nah, tuntutan untuk menjadi murid adalah sama untuk semua, untuk Pak Oti, untuk saya, untuk pendengar ya. Ketaatan terhadap panggilan itu, ikutlah dia. Kita melihat kehidupan Petrus yang bisa kita katakan sudah gagal untuk menjadi seorang pemimpin ya. Saat kita menoleh ke belakang tentang bagaimana dia menyangkal Yesus ya. Namun masih ada sebuah tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini kepada Petrus. Petrus ya. Iya, memang Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus ya. Nah, setelah Petrus menyadari betapa tak berdayanya dia ketika terpisah dari Kristus, dan kemudian berkomitmen untuk menaatinya ya. Ia menjadi seorang pemimpin yang teguh bagaikan batu karang. Ya, menjadi penjala manusia sebagaimana yang Yesus katakan ketika ia memanggilnya untuk pertama kalinya. Apa yang dilakukan Petrus? Telah diikuti oleh ribuan orang lainnya. Ya, sebuah kabar baik ya tentunya ya, yaitu jika Allah dapat menggunakan seorang nelayan dan membuatnya menjadi seorang murid yang akhirnya luar biasa, Pak ya. Amin. Dia juga tentu menggunakan siapa saja, termasuk saya dan juga Pak Pendeta Manik dan juga kaum pria ya, pendengar ya. Pendengar ya. Allah memiliki rencana untuk setiap kita masing-masing. Amin. Dan tentu kita juga perlu melakukannya bagian kita untuk dia. Apa yang menjadi bagian kita ya? Yaitu menerima panggilan Yesus dan dengan rendah hati, tadi dikatakan menaati firman-Nya dan bersedia untuk digunakan oleh dia. Oleh Yesus. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Oti. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS 081 333 777 386. Tuhan memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.